Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Nawal Muti, berikut USM News selengkapnya. Universitas Semarang meraih penghargaan sebagai perguruan tinggi berdedikasi. Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini berfokus pada Universitas Semarang yang tidak hanya berperan dalam bidang akademik, tetapi juga giat menggelar berbagai kegiatan, baik bertaraf wilayah hingga nasional. Universitas Semarang memperoleh penghargaan sebagai perguruan tinggi berdedikasi dari Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penghargaan diserahkan dalam acara puncak persembahan karya Talenta Emas Indonesia 2023 yang mengusung tema Merdeka Berprestasi, Talenta Emas Menginspirasi yang digelar di Teater Tanah Airku TMII pada Kamis yang lalu. USM mendapatkan penghargaan sebagai salah satu perguruan tinggi berdedikasi dari Puspresnas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Ini dipersembahkan untuk para tokoh pendiri USM, Yayasan Badan Penyelenggara USM, seluruh warga USM, baik dari struktural, dosen, mahasiswa, karyawan di USM, mitra USM, dan masyarakat USM yang selama ini terus mendukung USM untuk terus maju dan berkembang. Semoga ini menjadi berkah dan ini meneguhkan kita semua untuk menjadi perguruan tinggi yang merupakan menjadi bagian dari upaya hebat dalam menciptakan, menumbuhkan talenta-talenta di Indonesia. Tak hanya dalam ranah akademis, Universitas Semarang juga aktif dalam menggelar berbagai kegiatan, menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan kontes robot Indonesia 2023. USM mendapatkan atensi publik atas adanya divisi terbaru, yaitu kontes robot bawah air yang diadakan di kolam renang USM lantai 10 Gedung Menara USM. Kami yakin 15 tahun, 20 tahun kemudian ketika adik-adik mahasiswa sudah mendapatkan posisi dalam perannya di Indonesia, baik itu di level manajemen tingkat menengah maupun top manajemen, akan muncul talenta-talenta di level hilirisasi, di level aplikasi dengan kemampuan dan kewenangan yang mereka miliki dan mereka tempa pada saat-saat ini. Insya Allah semoga berhasil sehingga ini akan secara keseluruhan mendukung terjadinya Indonesia Emas tahun 2045. Turut hadir dalam acara tersebut beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia yang juga mendapatkan penghargaan perguruan tinggi berdedikasi antara lain Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Pajajaran, dan Institut Teknologi Bandung. Dosen Universitas Diponegoro mengembangkan potensi Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dengan memberikan pelatihan untuk menjadi content creator. Pelatihan yang ditujukan bagi anggota Karang Taruna ini juga sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan kemampuan yang ada untuk mendukung kemajuan desa setempat. Perkembangan teknologi dalam era globalisasi adalah hal yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Semua informasi dari berbagai sudut dunia dapat diakses dengan cepat berkat kemajuan teknologi. Hal ini mendorong 5 dosen program studi Doktor Sistem Informasi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro menggelar kegiatan pelatihan konten creator bagi pemuda Karang Taruna di Balai Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Minggu lalu. Tentunya seperti itu ya, karena memang program Undip sebagai pengejawantahan dari Tridharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian dan juga pengabdian tentunya juga akan memberikan dukungan yang penuh terhadap pengembangan desa-desa yang terutama yang potensial termasuk Desa Manggihan ini. Kelima dosen tersebut antara lain Profesor Dr. R. Rizal Isnanto, STM MMT IPU, ASEAN Engineer, Profesor Dr. Rahmat Girnowo, MSI,
Profesor Dr. Insinyur Purwanto DIE, Profesor Dr. Andes Mustafid M. Engineer, PhD, dan Dr. Andes Catur Edi Widodo MT. Dalam penyelenggaraannya, kegiatan pengabdian ini juga melibatkan 10 mahasiswa program studi Doktor Sistem Informasi Undip. Kegiatan ini juga turut mendapat apresiasi dari pemerintah Desa Manggihan karena menjadi langkah nyata untuk melatih sumber daya manusia yang ada dalam mempromosikan potensi wilayah desa. Dengan adanya promosi itu harapannya kan dari pelaku-pelaku UMKM itu kan tentunya dari setelah terkenal, bahkan diharapkan nanti juga ada gandengan sebagai mitra, mungkin melalui BUMDes juga. Itu nanti yang jelas dengan ini pastinya membawa berkah manfaat bagi warga kami, terutama ketika itu laris ya mesti pendapatan akan meningkat secara otomatis. Penerapan core values bagi karyawan Universitas Semarang terus dilakukan. HATI yang merupakan singkatan dari harmoni, akuntabilitas, transparansi, dan integritas menjadi tujuan bersama seluruh karyawan Universitas Semarang agar memperkuat identitas serta optimalisasi dalam perkembangan Universitas Semarang sendiri. Rangkaian kegiatan internalisasi core values HATI, harmoni, akuntabilitas, transparansi, dan integritas terus dikampanyekan bagi seluruh karyawan di lingkungan Universitas Semarang. Setelah sukses diadakan pada 21 hingga 22 November 2023 yang lalu, bertempat di Banyumili Salatiga, Universitas Semarang mengundang para dosen untuk dapat mengikuti rangkaian acara tersebut pada akhir pekan lalu. Menyelenggarakan internalisasi core values HATI. HATI itu ada di masing-masing diri kita yang kalau hati itu baik, maka orang itu akan baik juga. Sering kita dengar dari petuah-petuah dari para senior, dan kalau hati itu kurang baik juga kurang baik juga. Makanya ini kita kelola supaya hati kita tetap baik. Dan hati juga di USM juga merupakan akronim dari harmoni, akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Jadi kita tahu semua USM juga termasuk adalah institusi yang selalu ingin meningkatkan kualitasnya. Setelah lebih dari 36 tahun berkarya, USM sadar betul bahwa kondisi fisik yang sudah begitu bagus, ya, fasilitasi dari Yayasan Alumni Undip sebagai badan penyelenggara itu mesti dibarengi dengan pola pikir mindset para SDM-nya yang terintegrasi. Kegiatan internalisasi core values bagi dosen dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama diikuti oleh 97 dosen dan tahap kedua akan digelar pada 23 Desember mendatang di Kampung Banyumili. Sebelumnya, internalisasi core values digelar 2 tahap untuk para tenaga kependidikan di lingkungan USM pada November lalu di Rivermoon, Klaten. Fasilitas yang demikian megah, SDM yang makin meningkat, kalau pola pikirnya tidak ditata dengan baik, itu kurang optimal. Makanya kita tata dengan lebih baik supaya lebih optimal, bersinergi, yang resultantenya adalah untuk kemajuan institusi kita bersama, kemajuan USM di mana kita bekerja, belajar, dan besar di USM ini. Sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster egotism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey
cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Konferensi bertaraf internasional akan segera digelar oleh Universitas Semarang. International Conference on Technology, Engineering and Computing Application atau ICTK ini digelar pada Rabu 20 Desember tahun 2023 mendatang. Pihak Universitas Semarang berharap agar kegiatan ini mampu memberikan pengetahuan baru dalam pemanfaatan teknologi yang menjadi solusi di kehidupan sehari-hari. Universitas Semarang tengah bersiap menyelenggarakan ICTK 2023, konferensi internasional pertama tentang teknologi rekayasa dan aplikasi komputasi yang akan diselenggarakan di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM Rabu mendatang. Rektor USM, Dr. Supari STMT turut berpesan bahwa acara ICTK 2023 ini menjadi stimulus dalam aplikasi teknologi rekayasa dan komunikasi sebagai solusi bagi kehidupan nyata. Konferensi internasional ini diikuti oleh 9 negara dari banyak disiplin ilmu, khususnya yang terkait dengan teknologi, dengan engineering dan computing application, yang tentu saja karena ini aplikasi yang memberikan solusi untuk problem-problem masa kini di masyarakat. Harapan saya sebagai rektor, konferensi internasional ini akan menjadi wadah pertemuan dari para pakar-pakar teknologi, engineering, dan computing application dari seluruh dunia untuk bertemu di sini, saling berbincang, saling berdiskusi, berkolaborasi, apa-apa yang pernah dikerjakan, dan langkah-langkah apa yang perlu ditempuh bareng-bareng ke depan untuk memberikan solusi pada problem dunia terkini. Dr. Supari juga turut mengajak seluruh insan pendidikan tinggi termasuk mahasiswa untuk berkolaborasi dan berdiskusi guna mengubah budaya ke arah pemanfaatan teknologi sebagai solusi kehidupan sehari-hari. Seminar ini akan menghadirkan 4 narasumber, diantaranya Profesor Muhammad Ali Brawi, M.Engineer SC-PhD, seorang profesor di Faculty of Engineering, University of Indonesia, dan menjabat sebagai Deputy for Green and Digital Transformation of the Indonesian Capital City Authority.
Profesor Dr. Akram MZM Kheder, seorang profesor dari International Islamic University Malaysia, Profesor Yoshinobu Sato PhD, yang merupakan profesor dari Imaging Based Computational Biomedical Lab, Nara Institute of Science and Technology, serta Profesor Jati Utomo Dwi Hatmoko, STMMM SC PhD, dari Universitas Diponegoro, juga turut ambil bagian sebagai salah satu narasumber dalam konferensi ini. Di antara berbagai konferensi internasional yang terindeks Scopus, USM akan menjadi salah satu yang menjadi alternatif untuk mengaktualisasikan, mempublikasikan riset-risetnya, dan mengkomunikasikan dengan para pakar-pakar dari seluruh dunia untuk berkolaborasi. USM Career and Alumni Center atau UCAC mengadakan company gathering guna membuka dan memberikan peluang serta kesempatan mengenal dunia kerja bagi para mahasiswa maupun alumni Universitas Semarang. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang unggul. Ilmu pengetahuan dan SDM yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dapat menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan di dunia industri. USM Career and Alumni Center menggelar Company Gathering yang merupakan bagian dari Walk Interview Career Day baru-baru ini di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM. Kegiatan ini menjadi sarana untuk membuka peluang karir mahasiswa dan alumni. Saya berharap dengan adanya Company Gathering ini, masukan-masukan yang kemudian telah diterima oleh kami dari dunia usaha dapat kemudian digunakan untuk mengembangkan program-program yang ada di perguruan tinggi untuk membekali para mahasiswa kita yang nantinya akan menjadi alumni lebih siap untuk bekerja di dunia usaha dan semakin berkembang untuk menjadikan Indonesia lebih baik pada masa yang akan datang. Kegiatan yang turut diikuti oleh mitra USM ini juga menjadi ajang untuk mendengar masukan dari dunia usaha terhadap pengembangan program-program yang ada di perguruan tinggi, agar menciptakan lulusan yang siap kerja serta memiliki kompetensi yang bersaing. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai sarana untuk membangun hubungan yang semakin kuat antara USM dengan mitra. Pastinya sangat berterima kasih kepada USM dan juga UCIC sudah berkolaborasi dengan baik dengan Padma Hotel Semarang. Kita hotel baru di Semarang, tapi sudah diajak untuk bekerja sama. Saya sangat berterima kasih dan kebetulan saya juga alumni dari USM. Saya juga dulu aktif juga di UCIC, jadi saya ada kewajiban juga untuk sharing sesuatu untuk alumni USM dan juga ikut berpartisipasi juga untuk dalam acara USM. Kemiskinan ekstrim di Kabupaten Grobogan belum terentaskan dengan maksimal. Saat ini sebanyak 7.000 rumah tak layak huni di 51 desa di Grobogan, Jawa Tengah membutuhkan uluran tangan dari donatur, CSR maupun pemerintah pusat untuk mencapai target 80% di akhir tahun 2024 mendatang. Angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Grobogan masih cukup memprihatinkan. Di akhir tahun 2023 ini tercatat sebanyak 7.000 lebih rumah tidak layak huni di 51 desa yang membutuhkan bantuan segera. Guna meminimalkan angka kemiskinan ekstrim di Grobogan, Bupati Grobogan Sri Sumarni mengajak para pengusaha melalui CSR-nya untuk dapat mengalokasikan bantuan bedah rumah di Kabupaten Grobogan. Hal ini dilakukan karena terbatasnya anggaran APBD Grobogan. Hal itu juga diungkapkan ketika diwawancara awak media dalam acara serah terima kunci bedah rumah di Balai Desa Katong, Kecamatan Toroh, Grobogan. Saat ini, ada beberapa CSR perusahaan dan perbankan serta Kementerian PUPR. Jumlah total bantuan bedah rumah sekitar 1.000 rumah tidak layak huni. Grobogan ini ada 51 desa yang kemiskinan ekstrim, ada 7.000 titik dari rumah tidak layak huni. Dan alhamdulillah sudah dari CSR untuk membantu untuk mengeroyok bareng-bareng, yaitu rumah tidak layak huni, dan termasuk ada 500 titik
dari Kementerian PUPR, alhamdulillah juga akan mensupport semuanya untuk mengurangi bergotong royong dan untuk mengurangi rumah tidak layak huni yang 7.000 ini nanti akhirnya tahun 2024 saya targetkan ya bisa mengurangi lebih banyak lagi. Berapa persen kira-kira? Ya harus 80% target saya tahun 2024. Sementara salah satu warga yang mendapat bantuan bedah rumah mengaku senang karena rumahnya tidak lagi mengkhawatirkan. Karena sebelum diperbaiki, kondisinya sudah lapuk dan nyaris roboh. Iya. Banyak yang bolong-bolong, ada yang genteng bocor, ada yang kayunya keropos itu. Ya ini 40 juta. Yang tinggal di sini berapa orang, Pak? Ya. Yang tinggal di sini berapa orang? 4 orang. Sering bocor, kadang-kadang angin kenceng itu kenteng pada turun semua, kadang berantakan gitu. Itu sebelumnya rumah membuat sendiri atau dari orang tua itu, Pak? Dari orang tua, Pak. Dari orang tua. Berarti rumah itu sudah puluhan tahun, Pak, ya sebelumnya? Iya. Iya. Dengan bantuan rumah? Iya, seneng. Alhamdulillah sekarang udah bagus. Udah bagus semua. Sri Sumarni berharap di akhir tahun 2024 nanti, target pengentasan kemiskinan melalui bedah rumah dapat mencapai 80% dari 7.000 rumah yang ada saat ini yang tidak layak huni. Tetap bersama kami di USM News. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster favoritism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love. In having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating, in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Berinovasi membangun negeri. Rangkaian pemilu tahun 2024 mendatang ternyata membawa berkah tersendiri bagi pengusaha percetakan sablon di Kabupaten Blora. Terhitung dalam rangkaian kegiatan Pesta Demokrasi ini, pengusaha percetakan sablon mampu meraih omset puluhan juta rupiah dalam 1 bulan.
Memasuki masa kampanye pemilu 2024, permintaan pemesanan alat peraga kampanye atau atribut partai seperti bendera, stiker, dan kaos mengalami peningkatan. Hal tersebut dirasakan salah satu pengusaha percetakan di Kabupaten Blora, Winarsih, pemilik usaha percetakan karya baru yang beralamat di Desa Sumurboto, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, mengaku omsetnya naik drastis. Winarsih mengaku pemilu 2024 menjadi berkah tersendiri bagi usahanya untuk masa kampanye seperti saat ini. Sejak sebulan terakhir, usaha percetakan miliknya mendapatkan banyak pesanan alat peraga kampanye dari para caleg dan mereka memesan baliho, kaos, hingga stiker. Dirinya menjelaskan bahwa pemesanan alat peraga kampanye terbanyak yang diterima selama masa kampanye ini adalah kaos. Adapun pemesannya mayoritas merupakan caleg yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 mendatang. Percetakan miliknya mematok harga bervariasi. Produk kaos dibanderol mulai Rp30.000 hingga Rp60.000, tergantung dari bahan serta warna, juga sulitnya tingkat pengerjaan. Para pemesan alat peraga kampanye di usaha percetakan ini rata-rata berasal dari Kabupaten Blora. Ya, alhamdulillah ada peningkatan. Dari biasanya kita cuma ngerjain kaos yang dari kelas-kelas, dari sekolah, ini dari caleg ada masuk, dan beberapa yang lain kayak kartu, kayak yang berhubungan dengan pemilu, alhamdulillah masuk. Ada kenaikan berapa persen mungkin Mbak dibandingkan dari biasa mungkin? Ya mungkin kenaikannya sekitar 20-30% lah untuk penghasilan. Kalau untuk mungkin kaos partai sendiri harga jualnya berapa mungkin Mbak? Harga jual tergantung bahan, dari 30.000 sampai 60.000 tergantung warna dan kesulitan saat pekerjaan. Kalau untuk kaos sendiri itu yang pesan rata-rata dari Blora sendiri atau sampai luar Blora mungkin? Ini baru dari Blora, dari caleg Blora sendiri. Biasanya kalau pesan berapa Mbak? Pesan sini biasanya minimal dari 100 sampai 500 kaos. Dangdut koplo bukan hanya menjadi musik yang diminati masyarakat Jawa Tengah saja, namun juga menjadi objek penelitian doktoral Andrea Decker. Bule asal Amerika Serikat ini meneliti dangdut koplo dan akhirnya jatuh cinta dengan musik tersebut. Tidak hanya meneliti, Andrea juga turut menjadi biduanita dalam konser Monata. Berikut laporan VOA untuk USM TV. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di USM News hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Naum Muti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raono wang liya sing iso misahake juga siramu gawe atiku tenang. Semua lagu dangdut lama bisa dikoplokan. Iya. Mungkin lagu seluruh dunia ini jenis lagu apapun bisa dikoplokan. Bisa dikoplokan. Saya pernah dengar lagu Justin Bieber dikoplokan. Andrea Decker tidak hanya suka nyanyi dangdut koplo, tapi juga seorang pakar genre musik dangdut yang lahir di Jawa Timur ini. Ia menyabet gelar doktor dari University of California, Riverside, jurusan etnomusikologi dengan disertasi Nafsu dan Dangdut Koplo, aspirasi perempuan dan mobilitas dalam musik paling populer di Indonesia. Disertasi saya lebih ke itu, ke kehidupan sosialnya, persoalan gender dan sebagainya. Ada sedikit tentang musik, notasi jengkol, ada sedikit tentang teknik vokal. Ketertarikan Andrea terhadap dangdut koplo berawal dari sebuah kebetulan. Saya datang di Indonesia, di Malang waktu itu, dan pergi ke pesta. Dan di pesta itu ada dangdut koplo, ada organ tunggal sebetulnya. Dan saya terkejut, kok apa musik ini? Baru tahu tentang musik ini. Untuk menyusun disertasinya, Andrea melakukan observasi partisipatif yang mengharuskan dia mengamati dari dekat kehidupan sehari-hari biduan dan pemain dangdut koplo.
Mereka biasanya ada orang sopir dan mereka tidur di mobil dan mandi di pom bensin, ganti pakaian di dalam mobilnya. Anda juga ikut mandi di pom bensin? Juga ikut. Tidur juga di mobil? Di mobilnya. Dan yang tak terlupakan oleh Andrea adalah pertemuannya dengan Cak Sodik, salah satu tokoh utama dangdut koplo. Itu dibanding asal usulnya musik koplo dangdut Indonesia itu gimana? Iya Mas, aku sampai segitunya ya, orang Amerika pengen tahu tentang dangdut koplo gimananya itu sampai segitunya ya. Masuklah dia ke grup saya, tak ajarin suruh nyanyi duet yang syairnya gak seberapa rumit, akhirnya dia mau mempelajari, terus tak ajak duet Mas, banyak yang ngejob Mas di sini Mas. Beliau bertanya, ya mau nyanyi sekarang, mau nyanyi lagu apa? Dan saya seperti, mungkin kandas ya, karena saya berpikir kandas itu bagian perempuan cuman sedikit saja. Sejak itulah Andrea tidak hanya menjadi seorang peneliti, tapi juga biduan dangdut tamu yang tampil di berbagai kota di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Loh, bagus Mas, cuman logat aja yang kurang baik kan. Bila dada mendalam, lutayan terletak, kayak gitu. Logat aja yang kurang, karena ilatih Inggris Mas, maklum lah. Cengkoknya sudah menemukan nggak? Cengkok sudah nyantol loh, cengkoknya. Cengkok dangdut sudah nyantol. Nyanyi lagu Nur Halimah itu enak kok. Remang-remang cahaya, ya gitu kok. Setelah menggondol gelar doktor, Andrea bekerja sebagai pustakawati di University of California Riverside. Sekarang ia sedang mengikuti program residensi di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di sela-sela kesibukannya, ia aktif ikut karawitan dan menari Indonesia. Sementara, Cak Sodik sendiri sudah siap untuk berduet dengan Andrea. Andrian, kembalilah ke Indonesia. Kita akan duet bersama. Oke. Ajakan yang sulit untuk ditolak jika Andrea nanti mengunjungi Indonesia lagi. Pengen ku siji nyanding kowe selawat. Dari Washington DC, Supriyono Alam Burhanan, Rere Wahyudi, VOA.